Baik Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini di sini saya akan memfasilitasi untuk berdiskusi tentang visi sekolah kita dan prakarsa perubahan sekolah kita. Nah, nanti kita akan melaksanakan diskusi. Mungkin di sini saya akan pandu. Nah, di sini sebelum kita memulai diskusi, kita pahami dulu apa itu visi sekolah. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu, karena setiap orang itu memiliki visi. Menurut Bapak Ibu, apa itu visi? Diibaratkan sebagai apa visi itu? Tujuan, betul. Terus apa lagi? Mungkin ada yang lain pendapatnya. Ya, betul, cita-cita yang akan kita capai. Jadi keinginan, impian, ya cita-cita. Nah, itu adalah visi. Nah, di sini di sekolah pasti memiliki visi sekolah. Nah, visi sekolah itu adalah harapan atau cita-cita yang hendak diwujudkan oleh seluruh warga sekolah. Jadi visi itu bukan hanya kepala sekolah yang mewujudkan, bukan hanya guru, bukan hanya siswa atau stakeholder ya, tetapi warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, terus pada orang tua, kepada siswa ya, termasuk juga stakeholder itu saling berkolaborasi untuk mewujudkan impian sekolah. Nah, jadi di sini visi sekolah itu berfungsinya sebagai harapan bersama seluruh warga sekolah sekaligus seluruh stakeholder di masa datang. Jadi kedepannya itu sekolah kita itu mau seperti apa, murid-murid kita itu mau seperti apa. Nah, itu adalah visi ya. Nah, di sini ada pentingnya visi tentang murid. Nah, jadi visi sekolah itu harus berhubungan dengan murid. Nah, visi tentang murid penting bagi guru karena menjadi acuan dalam menghadapi peserta didik sehari-hari. Jadi saat menyusun visi, guru itu harus membayangkan memiliki harapan tentang murid yang diinginkan di masa yang akan datang atau di masa depan. Nah, visi itu juga dapat menjadi kompas atau arah bagi sekolah dalam menggerakkan seluruh roda organisasinya. Nah, seperti mungkin jadi kepala sekolah, bagaimana cara memanajemen warga sekolahnya agar sesuai dengan visi sekolah. Nah, seperti itu. Jadi sebagai acuan visi itu. Nah, sebelum kita menyusun visi atau menyesuaikan visi sekolah kita, mari kita memimpikan murid itu seperti apa. Coba sekarang Bapak Ibu bayangkan ke depannya atau 5 tahun ke depan murid kita itu ingin seperti apa? Mungkin ada pendapatnya. Ingin seperti apa gitu? Memiliki apa mungkin seperti itu. Nah, lebih kreatif. Ya, terus apa lagi? Ya, prestasi meningkat. Terus apa lagi? Lebih kreatif lagi dan prestasinya semakin meningkat. Ya. Anak-anaknya mandiri. Ya. Jadi tidak harus begini-begini, tetapi ya saya bisa Bu, saya mau gitu ya. Oh, ya, dengan betul. disuruh, iya dengan kemauan sendiri sehingga dia dapat mandiri. Dan yang utama itu berakhlak mulia. Nah, betul ya. Nah, jadi setelah yang Ibu katakan itu ada sesuai dengan tujuan dari pendidikan kita, yaitu profil pelajar Pancasila ya. Mungkin Bapak Ibu masih ingat profil pelajar Pancasila itu apa saja dimensinya. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian bernalar kritis, terus mandiri, gotong royong, ya berkebinekaan global. Terus lagi nah, bernalar kritis. Nah, jadi tujuan kita itu harus menuju ke dimensi profil pelajar Pancasila ya. Nah, jadi visi kita itu nantinya juga harus bertujuan pada profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada kalimat rumpang ya, kalimat yang mungkin Bapak Ibu bisa isi sesuai dengan pendapat masing-masing. Nah, di sini ada kalimat, saya memimpikan murid yang bagaimana. Coba mungkin ada pendapat dari rekan-rekan di sini.
Nanti akhirnya kita simpulkan nanti untuk menyusun sebuah visi sekolah, apakah visi sekolah kita sebelumnya sesuai dengan apa yang kita impikan atau belum. Kreatif, Pak. Nah, di sini nanti di sini saya memimpikan murid yang kreatif. Kemudian yang kedua, apakah setuju? Yang pertama itu memimpikan murid yang kreatif. Kemudian yang selanjutnya, saya percaya bahwa murid adalah generasi yang akan menjadi penerus bangsa. Nah, terus selanjutnya, di sekolah saya mengutamakan pendidikan karakter. Nah, selanjutnya, di sekolah saya sadar betul bahwa misalkan kunci untuk meraih masa depan yang cerah. Mungkin lebih ke belajar atau pendidikan gitu mungkin ya. Hah? Nah, seperti itu mungkin lebih pas ya. Baik, sudah setuju seperti ini kalimatnya? Yang atas kurang mungkin Pak, saya memiliki murid-murid yang memiliki kreatif, dan berkarakter. Cerdas, yang ini ya. Dan barangkali yang lain ada yang mau menambah karakter. Yang kalimat pertama. Mandiri. Oh, jadi bukan cerdas, berkarakter, mandiri. Mungkin lebih ke akhlaknya juga. Berakhlak mulia. Berakhlak mulia. Nah, di sini ada mungkin kreatif, cerdas, berkarakter, berakhlak mulia, berprestasi bisa. Nah, kalimat pertama sudah ya. Saya memimpikan murid-murid yang kreatif, cerdas, berkarakter, mandiri, berakhlak mulia, dan berprestasi. Kemudian kalimat kedua, saya percaya bahwa murid adalah generasi yang akan menjadi penerus bangsa. Kalimat yang ketiga, di sekolah saya mengutamakan pendidikan karakter. Kemudian kalimat keempat, murid di sekolah saya sadar betul bahwa pendidikan adalah kunci untuk meraih kunci untuk meraih masa depan yang cerah. Kemudian kalimat selanjutnya, saya dan guru lain di sekolah yakin untuk apa? Untuk selalu menuntun dan membimbing agar dapat mencapai saya yakin dapat menuntut dan membimbing adalah dapat mencapai apa? Nah, mungkin kalau disesuaikan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa murid itu harus dibimbing sesuai dengan keadaan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, seperti itu. Perkembangan. Gitu. Nah, selanjutnya kalimat terakhir, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa kita itu memahami bahwa apa di sekolah itu? Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang sangat berharga. Pendidikan. Nah, bagaimana sudah setuju dengan kalimat ini? Apa ya mau ditambahkan lagi? Di yang ini kalimat terakhir.
yang sangat berharga, dan setiap anak memiliki minat dan memiliki potensi masing-masing. Nah, kita coba kita simpulkan, kita lihat lagi ya. Nah, kita sudah berdiskusi tentang melengkapi kalimat rumah ya. Nah, di sini kalimat pertama tadi, saya memimpikan murid-murid yang kreatif, cerdas, berkarakter, mandiri, berakhlak mulia, dan berprestasi. Tipe ya. Yang kedua, saya percaya bahwa murid adalah generasi yang akan menjadi penerus bangsa. Yang ketiga, di sekolah saya mengutamakan pendidikan karakter. Yang keempat, murid di sekolah saya sadar betul bahwa pendidikan adalah kunci untuk meraih masa depan yang cerah. Kemudian kalimat selanjutnya, saya dan guru lain di sekolah, saya yakin dapat menuntun dan membimbing peserta didik sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian yang terakhir, saya dan guru lain di sekolah paham bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang yang sangat berharga dan setiap anak memiliki potensi masing-masing. Nah, menurut Bapak Ibu, di sini dari kesimpulan kalimat tadi, apakah sudah menyetujui seperti ini? Nah, berarti ini adalah impian kita untuk murid-murid kita ya. Nah, jadi nanti dalam visi itu harus memimpikan murid yang kreatif, cerdas, berkarakter, mandiri, berakhlak mulia, berprestasi. Nah, jadi di sini nanti dalam penyusunan visi itu harus sesuai dengan yang kita impikan. Nah, seperti ini. Kalau kita sudah menyepakati, kita lanjut ya dengan tahap selanjutnya. Nah, kita sudah tahu bahwa visi sekolah kita itu adalah unggul dalam prestasi, santun dalam bertindak yang dilandasi akhlakul karimah. Nah, dari pernyataan tadi, kalimat tadi, apakah sudah sesuai dengan visi kita ini? Bisa sesuai dengan visi sekolah kita. Ada prestasi, ada akhlaknya. Ya, akhlaknya. Santun dalam bertindak. Ingin masukkan yang lebih untuk pelajaran. Ya, betul. Nah, dari berkaitan dengan karakter, ada karakter, pengen ada penambahan, ada perubahan sedikit. Itu karena kan kita kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka juga kan kita juga menanamkan P5 ya untuk siswa, sehingga ini visi-misi ini sudah lama. Sejak saya dulu menjadi guru di sini belum ada perubahan karena memang kemarin alasannya kita memang belum tuntas terlaksana 100%. Tapi sekarang kita sudah, dengan harapan kita ada guru penggerak di sini, kita bangkitkan motivasi kita tingkatkan prestasi SD dari 1 Petirir termasuk guru-gurunya, bagaimana untuk visi-visi ini bisa lebih luas, atau lebih spesifik, pokoknya lebih intinya lebih berhasil, lebih meningkat itu. Makanya di sini perlu diskusi. Silakan Bapak Ibu memberikan masukan yang lebih dari tadi paparan yang sudah rekan-rekan paparkan, bahwa murid kita ini kan tadi sudah ya. Nah, dari sana kita simpulkan, mudah-mudahan selaras dengan visi-misi yang tadi. Ini juga sudah bagus, tapi kita kaitkan dengan itu Pak P5 dan kurikulum merdeka itu, jadi supaya berwawasan global atau dengan ya apa aja gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang memberikan masukannya. Nah, jadi kedepannya yang diharapkan itu di sini ada perubahan visi ya Bu, yang disesuaikan dengan perkembangan saat ini, mungkin ya sesuai dengan keadaan sekolah sekarang ya. Nah, tadi Bapak Ibu sudah memimpikan melalui kalimat-kalimat tadi. Nah, di sini. Nah, ada di sini memimpikan murid yang kreatif, cerdas, berkarakter, mandiri, berakhlak mulia, dan berprestasi. Kemudian percaya bahwa murid kita itu
adalah penerus bangsa. Kemudian di sini ada di sekolah kita itu sekarang sudah menjalankan pendidikan karakter. Nah, seperti kegiatan sehari-hari, salah satunya kita menyambut siswa dengan apa? Nah, dengan kebiasaan 3S ya, senyum, salam, dan sapa. Nah, sambil menyambut siswa di depan gerbang. Nah, mungkin itu salah satu penerapan pendidikan karakter kita contohnya. Kemudian yang lainnya kita juga suka melaksanakan sholat berjamaah ya, seperti itu. Kemudian pembiasaan-pembiasaan keagamaan lainnya ya. Nah, nanti mungkin kalimat dalam visinya kita tambahkan. Nah, nanti kita diskusikan apa yang akan kita tambahkan dalam visi kita, atau mungkin ada sedikit perubahan dari kalimat visinya. Ya, lebih disempurnakan lagi. Mungkin yang dulu masih terlalu umum ya, masih terlalu umum. Nah, di sini coba dari visi ini, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari sekolah kita? Nah, jika iya, apa saja? Nah, tadi kan mau ditambahkan, coba kira-kira jadi bagaimana yang mau ditambahkannya apa? Ada karakter ya, sekarang kan biasanya kan Karakter. Karakternya di mana? Ya, so kita rinci dulu apa saja yang ingin dimasukkannya sebelum kita menyusun kalimat visinya. Jadi Kreatif, cerdas, mandiri. Jadi diinput dalam satu kalimat. Nah, ya. Bagaimana ya sekarang? Berwawasan global. Oh, Oh, daya. Nah, mungkin ada lagi yang mau ditambahkannya. Nah, jadi acuan kita itu adalah dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi kita mengarah ke sana visi kita itu. Kemudian Pak, mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Oh, jadi langsung ke kalimat visi ya Pak? Nah, kita coba. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan yang berkualitas. Berakhlak mulia. Berakhlak mulia. Yang dilandasi iman. Yang dilandasi iman dan takwa. Iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Tos, manawi ya mah, kange. Mana pinter. Kan namanya juga diskusi. Nah, di sini Pak Iqbal memberikan masukan tentang kalimat visi sekolah kita ya. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas, berakhlak mulia, yang dilandasi iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Nah, mungkin dari yang lain ada masukan lagi atau mungkin menyempurnakan dari kalimat visi kita ini. Atau mungkin ada pendapat lain tentang kalimat visinya? Yang kalimat tinggal menambah kalimat yang lain itu yang kan tadi kita berpacu karena P5. Nah, jantan tapi dijadikan dia satu kalimat itu yang bisa mewakili semua karakter itu. Ya, betul. Ya, mari kita pikirkan sama-sama. Kalau misalkan mau seperti itu. Nah, kalimat awal visi kita itu adalah unggul dalam prestasi, santun dalam bertindak, yang dilandasi akhlakul karimah. Nah, kita akan menambahkan mungkin
kalimat yang menghimpun karakter kreatif, cerdas, mandiri, dan berwawasan global. Nah, seperti itu ya. So, mungkin ada pendapat lagi dari yang lain, Bapak Ibu yang lain. Karakter kreatif, cerdas, mandiri. Ya, dari sini ini kan malah kuliah. Tinggal dipromosikan ya Pak. Ya. Unggul dalam prestasi, santun dalam bertindak, yang bilang ngasih akhlakul karimah. Nah, saya tadi tinggal di berapa? Nah, seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Ya, ini Jamil. Ya, coba. Oh, ini luas ya. Iptek ilmu teknologi dan singkat iptek. Ilmu pengetahuan itu ya, ilmu pengetahuan dan itu Kalau disingkat iptek itu kayaknya masih sami wae dam paling. sampai lain. Jadi kalau kita baca apa kali manis ada Pancasila. profil Pelajar Pancasila yang belum banyak. Mungkin ada masukan lagi nanti dari Ibu pengajar praktik untuk Ya, gimana pengajar praktik itu untuk kalimatnya. Tapi luas itu. Kami di sini kan masih belajar ya Bu, mungkin wawasan cara menguangkan kita juga masih ini. Makanya tadi saya berharap dengan hadirnya Ibu, dengan adanya kader di sini, wawasan kami jadi nambah, jadi luas Bu, jadi memiliki kita mampu juga harus kreatif itu inovatif. Saya tunggu masukan dari Ibu karena kami bingung tapi semua ini dimasukkan tapi bagaimana cara mengemasnya ya singkat ya itu Ya, cara mengemas dalam kalimatnya mungkin ya. ya itu Yang pas gitu. biar gak rancu. Hanya pelajar Pancasila. mengenai yang bercanda cuma Ya, Dalam bertindak, berkarakter, profil pelajar Pancasila. ya berarti Yang unggul dalam prestasi, berkarakter, profil pelajar Pancasila, santun dalam bertindak, jaga ipteknya yang bersama dan juga emang ipteknya juga harus karena kan kita sekarang sudah anak di kelas ini Pak Ena juga sudah mempraktekkan IT kepada siswa. Jadi diharapkan dari siswa dari petir ini Bu ipteknya bisa gitu. Nah, kumaha ini tuh bagus Pak Iqbal udah. iya yang ininya. Santun. prestasi karakter ada tinggal mandiri dan macam Profil pelajar mandiri ya, ya adanya semuanya kan kami ada prestasi ya santuna kan kalau terima ya. santuna karakter sampai Ya kan tuh nggak nanti. Nah, jadi mandiri dan global dulu Globalnya bisa masuk ke EU. mandiri dan global Prestasinya lebih kena mandiri karena prestasi. sudah ada dulu dalam prestasi Lebih karena mandiri. sudah ada udah Kalau berwawasan globalnya dari Misalkan seperti ini. perkembangan ilmu. unggul dalam prestasi, Kata Mabi, menawi. berkarakter, profil pelajar Pancasila,
mewujudkan peserta didik yang berprestasi terwujudnya peserta didik yang unggul dalam berprestasi. Terwujudnya mewujudkan sama terwujudnya beda. Artinya terwujudnya tercipta ya, lebih itu yang unggul dalam prestasi. Terwujudnya peserta didik. Nah, di sini berkarakter. Kalau santun sudah menyangkut ke berkarakter profil pelajar Pancasila tidak? Iya. Biasanya turunnya peserta didik dalam prestasi berkarakter profil pelajar Pancasila. Unggul dalam najwa pemahaman dan terwujudnya peserta didik yang berprestasi. Terwujudnya peserta didik yang berprestasi berkarakter profil pelajar Pancasila. Berprestasinya mohon. Ya, atas ada. Ada terwujud. Unggul nanti hapus. Iya, mohon. Ya. Diskusi memang harus begitu. Terwujudnya peserta didik yang berprestasi, berkarakter profil pelajar Pancasila seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mungkin ada masukan lagi agar enak dibaca, mudah diingat. Upami dengan perkembangan ilmu dan teknologi sama tidak dengan berwawasan global, beda. Ya, kalau berwawasan global mungkin masuk gitu. Jadi ilmu teknik itu masuk karena wawasan global. Kalau berwawasan global gimana? Kan maksud ya wawasan global itu sesuai perkembangan saat ini. Akhirnya teknologi, ilmu teknologi meningkat berarti sudah berwawasan global. Ya itu juga sama. Mau mengatakan ada yang pemain kau ya? Kalau itu kita kan sering ya. Berwawasan global. Tapi mangga, itu mangga kan lebih banyak yang memberikan masukan, lebih kan baik. Nanti ibu pengajar praktik yang akan menyimpulkan. Kami kan di sini belajar ya. Nah, di sini sudah terwujudnya peserta didik yang berprestasi, berkarakter profil pelajar Pancasila dan berwawasan global. Nah, menurut Bapak Ibu bagaimana? Nah, di sini kan kalau karakter kreatif, cerdas, mandiri, berwawasan global ya. Berarti yang mandiri, kreatif itu kan masuknya pada profil pelajar Pancasila. Kalau kalau berakhlakul karimah juga kan masuknya pada profil pelajar Pancasila. Berwawasan global ya masuk profil Pancasila. Ya, di sini. Berkebinekaan global. Berkebinekaan. Ya udah ada yang kalau itu kebinekaan dengan wawasan sama enggak? Biasa kalau menurut saya sih berbeda ya. Kalau kebinekaan itu lebih ke apa? Perbedaan kita ya. Itu teh upami karakter profil Pancasila mang iman bahwa banyak bersalah kritis berwawasan setelah dia karakternya profil pelajar Pancasila wawasan nanti semakin luas maksudnya pangitan tapi eta mah enggak ulah pada kepala sekolah anu mengajukan tidak menjadi itu menjadi keputusan. Bagaimana apakah ya mungkin tujuannya sih karena berprestasi biasa kan. Yang bernama kritis dan berwawasan global.
Iya. Ya, bagaimana Anda masukkan lagi dari kalimat ini? Bagaimana Bapak Ibu? Tangga visi-misi itu kan bingung mau tapi mainan saya mah numpang tadi dengan akhlakul karimah hotel yang di sisi juga jadi orang tahu oh iya tampaknya kelihatan wah yang agak anak gitu kan mungkin kalau masyarakat awam tidak tahu problem Pancasila itu seperti apa kalau dibaca untuk masyarakat awam. Ya bagus Bu Deris. Ya mungkin Bu Deris memasukkan jadi mungkin di sini ada karakter profil pelajar Pancasila. Nah, mungkin ya bagi sebagian orang mungkin belum memahami apa itu karakter profil pelajar Pancasila itu mungkin seperti itu ya. Termasuk mungkin kepada orang tua siswa juga mungkin seperti itu. Jadi jadi lebih sulit memahami isi kita itu mungkin seperti itu. Lebih jadi mungkin dari karakter profil pelajar Pancasilanya mungkin lebih dijabarkan gitu ya. Jangan sampai nanti akan sampai mungkin kan ada yang nanya di mana oh iya si petir teh harus air kemudian air teh naon misalkan gitu kan artinya kan kalau udah terjawab mungkin dengan apalagi ada akhlak karimahnya tadi itu kan mungkin agak adem saya juga Pak. Oh iya. Bukan saja kalau gitu Pancasila itu enaknya menuju digembor-gemborkan termasuk ya, mungkin presiden, presiden juga jadi kalau ada Pancasila kan enak banyak itu lagi di bawah pendidikan Pancasila itu sedang hangat-hangatnya Bu. Jadi maksudnya begini kita kalau kita ingin maju berarti kita juga harus bisa merubah pola pikir mereka yang memang belum paham gitu. Jadi kita menanamkan ada sosialisasi visi misi ini bukan hanya ke guru, nanti kita bisa ke masyarakat, orang tua, ke peserta didik dan komite untuk menjabarkan visi misi apa ini gitu. Karena Pancasila ini sekarang sudah menjadi tren masyarakat pemerintah itu gitu seperti itu. Jadi bahwa kenapa jangan terpengaruh masyarakat tidak tahu, kita juga mengikuti tidak tahu bagaimana kita menerobos merubah pola pikir mereka, menambah wawasan mereka supaya tahu bahwa oh profil pelajar Pancasila ini seperti ini dan itu adalah tugas kita sebagai pendidik dan tenaga pendidikan di sekolah. Maaf ya, profil pelajar itu memang dicantumkan, dicantumkan cuma mungkin ada dalam guru kayaknya ada penjabarannya gitu kan, apalagi yang tadi ada tulisan berakhlakul karimah itu yang mungkin apa ya namanya jadi membuat mungkin di sini dari akhlakul karimah itu membuat lebih mendalami meresapi gitu ya Bu. Agamanya pengen nampak. Iya seperti itu. Sebenarnya di dalam karakter juga sudah masuk gitu. Iya. Tapi enggak di dalam berkarakter ya harus betul-betul karena akhlakul karimah. Tapi kalau pengen religi ya itu enggak. Ini ada kelas. Iya. Mungkin ada masukan lagi dari yang lain. Jangan hilangkan yang berakhlakul karimahnya itu. Kalau bisa. Jadi yang lainnya coba ada masukan lagi dari kalimat visi kita untuk kedepannya. Sini sudah ada terwujudnya peserta didik yang berprestasi, berkarakter, profil pelajar Pancasila, berwawasan global dan dilandasi akhlak karimah. Sini ya. Bagaimana? Sudah setuju dengan kalimat ini? Apa? Masih ada masukan lagi? Enggak? Lupa udah mencakup semuanya. Iya. Mungkin kita sepakati dulu untuk kalimat visi ini. Sudah sepakat semuanya? Ya, kalau sudah sepakat, mari kita lanjutkan lagi ya. Nah, di sini kita kesimpulannya bahwa kita sepakat bahwa visi ke depan sekolah kita ke depannya mungkin seperti ini ya. Jadi terwujudnya peserta didik yang berprestasi, berkarakter, profil pelajar Pancasila, berwawasan global dan dilandasi akhlakul karimah. Jadi visi kita ke depannya
seperti ini. Mungkin nanti kalau misalkan ada masalah lagi kita diskusi lagi ya tentang kalimatnya, mungkin ada yang lebih sederhana, lebih menyentuh gitu ke dalam hati kita gitu ya, agar jadi mudah diingat. Oh iya, visi kita itu seperti ini, jadi lebih mudah diingat. Jadi akan juga mengikuti dengan perubahan kita. Nah, selanjutnya kita tadi sudah menyepakati isi sekolah kita itu terwujudnya peserta didik yang berprestasi, berkarakter, profil, belajar Pancasila, berwawasan global, dan dilandasi akhlakul karimah. Nah, selanjutnya kita jabarkan dari visi ini dengan kegiatan kita atau sikap dan perilaku kita, baik kita sebagai guru, kemudian murid, kemudian kepala sekolah, orang tua. Nah, jadi yang mencerminkan visi itu, menjalankan visi, perilaku apa saja yang kita inginkan. Contoh di sini ada mungkin seperti ini. Kalau di murid, mungkin muridnya disiplin gitu. Kemudian dari gurunya ramah kepada siswa, ramah kepada anak. Kemudian kepala sekolahnya sabar dalam memimpin. Kemudian orang tuanya mendampingi anak belajar. Nah, itu kan sikap dan perilaku dari murid, guru, kepala sekolah, dan orang tua. Mungkin ada lagi tambahannya, sikap dan perilaku kita tadi yang telah kita sepakati. Kita mulai dari murid dulu. Nah, sikap apa yang diharapkan dari murid untuk mencerminkan visi? Ya, santun. Kemudian apa lagi? Di sini mau santun atau berakhlak atau apa? Berakhlak. Nah, terus apa lagi? Kita dari murid dulu ya, sebelum ke guru, kelas sekolah, dan orang tua. Budaya 5 apa saja? Senyum, salam, sopan, dan santun. Senyum, salam, sopan, dan santun. Jadi 5. Jadi mereka kan anak santun ya. Sopan, santun, Budaya salam. 5S. Budaya 5S. 5S. Salam, sopan, santun. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Oh, jadi nanti peserta didik itu diharapkan ya suka senyum, terus Salam kalau ketemu. senyum ya, salam ketika bertemu dengan guru maupun sesama temannya, senyum, salam, terus sapa, saling menyapa ya, kemudian lagi sopan, terus apa lagi satu lagi, dan santun. Nah, di sini kita ada 5. Jangan sampai hilang kesopanan murid sama gurunya. Ya. Jangan sekarang kan udah Sopan sama santun ya bukan? Ya mungkin kembaran Bu. Dikatakan dua sejoli. Tidak bisa dipisahkan. Ya tadi. Pak Iqbal. Nah, coba yang lainnya tadi peserta didik yang berprestasi. Nah, ini kan cara mencapai prestasinya itu harus bagaimana murid itu? Harus misalkan mungkin mandiri dalam belajar. Mandiri sesuai sama fisik. Mandiri, udah apa lagi? Kreatif. Kreatif. Kreatif dan terampil beda. Terampil beda. Terampil, apa lagi? Berwawasan global. Berwawasan global. Nah, berwawasan jadi apa? Berwawasan global.
kritis. Kritis. Bernalar kritis. Ya, bernalar kritis. Biasanya. Kemudian apa lagi? Ada lagi perilaku dari murid yang mencerminkan visi kita. Harus disiplin, benar kritis, kemudian berakhlak. Berarti berakhlaknya akhlak mulia ya. Berakhlak mulia. Berakhlak mulia. Kemudian suka senyum, sapa, sopan santun, kemudian mandiri, berwawasan global, kreatif, terampil. Ini ada lagi dari ke-6 dimensi pelajaran Pancasila yang diharapkan mungkin ada juga. Nah, bergotong royong atau apa? Gotong royong. Nah, berkolaborasi ya. Sama. Dan ini ada yang mau ditambahkan lagi dari sikap atau perilaku murid yang kita impikan itu sesuai visi. Nah, sekarang sikap dan perilaku gurunya harus seperti apa agar sesuai dengan mencerminkan visi. Masuk tepat waktu. Nah, berarti disiplin. Terus apa lagi? Kreatif, inovatif. Ini ada lagi mandiri juga, kan? Mandiri, Gotong royong. mandiri ya, gotong royong atau kolaborasi. Tidak membanding-bandingkan. Nah, tidak membandingkan sesuai ini ada kata yang lebih tidak membeda-bedakan nggak saya pernah ada kata gitu yang Loyal. membimbing anak, mengembangkan murid. Hah? Terus apa lagi sini? Sikap dan perilaku dari gurunya mau seperti apa? Memiliki rasa Percaya diri. Kritis. Menjaga lingkungan, Pak. Kritis, terus menjaga lingkungan. Peduli lingkungan. Berpikir maju teh inovatif mungkin ya. Jiwa sosial Ya. peduli lingkungan. Berjiwa ya. Jiwa sosial. Ada lagi yang sesuai dengan visi. Sudah? Ada mau ditambahkan lagi? Sudah. Nah, selanjutnya akuntabel biasa Bu. Akuntabel itu kan misalkan dalam penilaian siswa. Iya, jadi gurunya melakukan tugasnya tanggung jawab. Tanggung jawab. Adaptif biasa. Kolaboratif ada kolaboratif. Ada kolaborasi. Ya. Sudah harmonis karena kalau masuknya Harmonis teh hidup rukun. harmonis itu berlaku adil kepada setiap
Bung Armas ya, Indonesia. Tidak? Hah? Tidak? Nah, selanjutnya sikap perilaku dari kepala sekolah. Sabar karena pemimpin udara. Terus mungkin sama yang bersama dengan guru ya, tapi akan Fasilitasi. bedanya itu kan sekolah itu sebagai apa, manajer, nah mungkin ya. Jadi selain dari sikap gurunya itu harus ada tambahan sebagai manajernya gitu. Memastikan pembelajaran yang efektif. Hah? Wah, Bu Dede pintarik. Oh, bijaksana. Itu sabar. Terus apa lagi? Jawab ya. Adil. Untuk kemajuan sekolah, nanti saat Pak Enang yang ngasih masukan pada tetap Perhatian. Kasihan. Jadi kedang peka merenya. Jadi ayah guru tuh jajan kedang peka. Akhirnya kita sadar dan benar Kemudian apa lagi sudah? Demokratis. Jadi harus pendapat ya, meminta pendapat sebelum menentukan atau memutuskan sebuah kegiatan. Kritis, berakhlak mulia, gotong royong, senyum, sapa, sopan santun, kemudian mandiri, berwawasan global, kreatif dan inovatif. Nah, kemudian dari sikap gurunya, ramah kepada anak, adaptif, kompeten, disiplin, kreatif, inovatif, mandiri, kolaboratif, akuntabel, tanggung jawab, kemudian loyal, percaya diri, kritis, harmonis, peduli lingkungan, dan memiliki jiwa sosial. Kemudian dari sikap kepala sekolahnya itu sabar dalam memimpin, bijaksana, adil, perhatian, dan demokratis. Nah, jadi di sini mungkin tambahannya dari guru ya. Kemudian orang tua mendampingi anak belajar, mendukung program sekolah, serta kolaboratif, menjalin komunikasi yang baik dengan pihak sekolah. Nah, itu sikap perilaku yang mencerminkan visi kita dari murid, guru, kepala sekolah, dan orang tua. Nah, selanjutnya kita akan menyusun prakarsa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Nah, seperti tadi kan sudah kita daftar perilakunya. Jadi, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Nah,
mungkin Bapak Ibu memiliki inisiatif perubahan yang dapat dilakukan secara bersama-sama, baik guru, kepala sekolah, orang tua, dan murid untuk mencapai visi sekolah. Ya, jadi menyusun dan melaksanakan yang sesuai dengan minat ya, potensi untuk mengembangkan potensi peserta didik. Kemudian apalagi kan tadi bukan hanya potensinya tapi ke dalam karakternya juga, apalagi itu dengan pembiasaan itu melaksanakan pembiasaan. Kalau seperti ini mungkin melaksanakan pembiasaan pendidikan karakter. Ya, jadi bukan hanya dari 3S tapi juga dengan dalam sholatnya mungkin seperti itu. Kemudian dalam tingkah lakunya juga makanya kita biasakan kan untuk karakter yang baik, meningkatkan karakter yang baik. Mungkin ada lagi inisiatif perubahan. Ya, untuk meningkatkan motivasi juga ya pada siswa. Terus apa lagi mungkin? Profesionalisme guru, pelatihan KKD, itu FGMP, profesionalisme guru, kompetensi guru ya. Apalagi Pak Enang punya program Januari kan jajan. Bawa sendiri jajan, bawa sendiri. Bawa wadah. Terus kita juga kan tadi ada kolaborasi ya antara sekolah, guru, orang tua, dan hubungan yang harmonis itu apa? Kerjasama yang harmonis atau antara pihak sekolah, kolaborasi di sini. Oh iya. Nah, yang tadi sudah menjawab inisiatif perubahan. Sudah cukup seperti ini. Nah, sekarang ke pertanyaan kedua. Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Nah, kira-kira mungkin pada kegiatan apa atau program apa ya yang bisa berkolaborasi dengan stakeholder sekolah? Meminta dukungan untuk misalkan Saran dan masukan. Wah. Oh ya, mungkin dia dukungan dalam pengembangan potensi siswa. Jadi anak siswa peserta didik berkolaborasi
Ya. dengan orang tua, setelah itu beserta guru-gurunya juga. Ya, seperti dalam kegiatan karya. Kolaborasi yang akan dalam proses-proses hasil pembuatan karya. Iya. Nanti hasilnya itu bisa dipamerkan di kegiatan-kegiatan di sekolah. Nanti itu bisa jadi keuntungan juga untuk sekolah dan untuk semuanya. Mungkin itu dan mengembangkan potensi siswa juga. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih Pak Iqbal. Dari Pak Iqbal punya masukan ya bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru itu agar visi sekolah itu dapat tercapai. Yang pertama kegiatan gelar karya. Kemudian mungkin ada lagi masukan yang lain, kegiatan apa saja agar visi kita itu tercapai, kegiatan-kegiatan apa? Jadi pembiasaan, misalkan pembiasaan membaca 15 menit sehari, misalkan seperti itu. Karya dilaksanakan setiap tahun pelajaran. Nah, apakah Bapak Ibu itu menyetujui dengan kegiatan ini agar untuk mencapai visi kita? Jadi setiap tahun itu kita akan mengadakan gelar karya. Tapi kan dicatat, jadi mesti ada programnya dilaksanakan, bukan hanya wacana gitu ya. Jadi bisa Tapi tahun depan itu bukan tahun sekarang. Ya, jadi tahun pelajaran baru kita mulai, jadi nanti akhir tahun pelajaran tahun depan ya. Nah, jadi kita itu ya pameran. Jadi kita harus mempersiapkan sebelumnya untuk membuat menyiapkan karya-karya dari siswa ya. Jadi setiap kelas. Nah, mungkin jadi persiapan bagi kita juga untuk melaksanakannya. Kemudian pembiasaan 15 menit sehari, kemudian jungsi, sholat duha dan zuhur berjamaah dilaksanakan setiap hari. Kecuali jungsi ya, mungkin itu seminggu sekali ya, setiap Jumat ya. Kemudian apalagi kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan setiap 1 minggu sekali. Apa setuju? Karena ada kegiatan ekstrakurikuler itu ada pramuka di sini tuh, kesenian, kemudian olahraga, tambah keagamaan ya. Nah, jadi mungkin nanti setiap atau mungkin dalam 1 bulan itu minimal 1 kali ya Bu, disesuaikan dengan keadaan keuangan sekolah juga mungkin sepertinya Bu. Karena kan tidak semua bisa dilaksanakan kalau seminggu sekali. Kalau gitu. sebenarnya sih kayak yang namanya apalagi ASN udah kewajiban, jadi tanpa itu pun bisa jalan. Oh iya kan mungkin. Hanya memang sekolah ya ada minimal transport ada. Iya kan minimal seperti itu kan kita itu bisa berkolaborasi dengan orang tua. Iya, tapi kan banyak kita hanya sekedar meminta bantuan saja, mungkin harus ada minimal untuk konsumsi kegiatannya mungkin seperti itu. Kemudian diskusi melalui komunitas belajar di sekolah dilaksanakan 1 bulan sekali. Nah seperti yang kita sudah laksanakan ya, kita 1 bulan sekali, tetapi waktunya masih fleksibel ya, tidak sesuai program. Karena ya menyesuaikan dengan kegiatan sekolah juga, ya keadaan sekolah juga ya. Karena banyak sekali kegiatan-kegiatan sekolah sehingga untuk kegiatan komunitas belajarnya jadi menyesuaikan. Kemudian pelatihan mandiri, pengembangan diri guru dilaksanakan secara fleksibel. Nah, jadi di sini mungkin kalau sebenarnya pengembangan diri itu sesuai dengan kebutuhan gurunya ya. Kita membutuhkan pelatihan tentang gitu untuk meningkatkan kualitas diri. Nah, seperti itu. Jadi kebutuhan individu kalau pengembangan diri itu. Mungkin itu untuk prakarsa perubahan yang kita lakukan. Mungkin nanti ada juga kalau sambil seiringnya berjalan waktu mungkin ada tambahan lagi gitu kegiatan-kegiatan supaya visi sekolah kita itu bisa tercapai. Nah, mungkin seperti itu Bu. Ini hanya sebagai rencana pertama ya, mungkin nanti juga kita sambil mengevaluasi, sambil merefleksi sejauh mana visi sekolah kita itu tercapai. Nah, mungkin itu saja untuk kegiatan diskusi ini tentang prakarsa perubahan melalui diskusi ya. Kita simpulkan bahwa kita tadi itu sekolah itu harus memiliki visi sebagai
sebagai harapan ya, harapan kita, harapan seluruh warga sekolah ya, untuk mewujudkan peserta didik yang yang sesuai dengan impian-impian kita ya. Seperti itu adalah visi sekolah. Kemudian juga dalam mewujudkan visi sekolah kita itu, kita harus membutuhkan di sini membutuhkan prakarsa perubahan atau prakarsa perubahan agar misi-misi kita itu bisa kita capai ya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.